Steam Machine akhirnya resmi dijual. Tapi harganya nih, luar biasa. Kita kasih salam dulu. Selamat datang di Buestek Weekly News. Oke, ada berita apa nih? Beritanya kita mulai dari yang adem-adem dulu. Oke. Mau lu dulu apa gua dulu nih? Oke, boleh lanjut dari lu. Oh, gua dulu ya. Oke, lanjut. Ini ada berita dari Samsung. Jadi Samsung baru aja ngumumin UFS 5.0. Kecepatannya itu 10 giga per detik. Buset, kenceng banget itu. Jadi kalau mau ngirim data 10 giga, dipencet nih. Sekali klik. Udah langsung nyampe ya. Langsung nyampe nih. Gila, gimana tuh beritanya tuh? Jadi ini storage generasi baru nih buat HP flagship. Flagship. Kecepatan bacanya itu 10 GB per seconds. Ini 2 kali lipat dari UFS 4.0. Ini bakal jadi standar HP di tahun depan nih kayaknya. Untuk yang flagship ya. Untuk yang flagship, tapi ini kemungkinan akan mulai dirilis di Galaxy S27 series. Galaxy S27. Gua Galaxy S23 aja belum punya ya. Sekarang udah 27 ya. Belilah sekarang kan udah murah tuh yang Nanti deh Galaxy kalau S23. harganya udah 3 jutaan. Jadi dengan adanya UFS 5.0 ini artinya nanti ada transfer file, loading game, dan booting itu bakal berasa instan. Iya, kenceng banget ya itu ya. Pokoknya wus. Yes. Anjay, udah kayak kereta tuh. Oke, lanjut berita berita kedua. kedua ya. Nah, berita kedua ini ada info dari TikTok nih, katanya. Wah, gua demen banget yang begini. Iya, tapi bukan jogetnya. Oh, bukan jogetnya, bukan. Tapi soalnya ada data dari TikTok nih. TikTok tuh nyebutin bahwa 60% video dari TikTok itu adalah video AI. Wah, berarti 40% itu Itu konten asli, Konten asli, buatan asli, dan buatan asli. 60%-nya itu konten 60%-nya AI, 39%-nya ini afiliator kayaknya. Bisa jadi ya, ada di TikTok semua. Ya, jadi ada infonya nih, data dari report baru itu 60% konten di TikTok itu sekarang adalah AI generated. Jadi di YouTube juga sama nih. Cuman dia lebih aman, dia cuman ada di 21%. Oh, kalau di YouTube lebih banyak Ya. konten yang bikinan aslinya. Iya benar. Jadi ini tanda tuh bahwa internet tuh makin penuh konten buatan AI nih. Dan platform itu harus mulai mikir nih gimana cara filter konten yang generik yang jadi supaya bermanfaat. Karena kan kalau yang kita tahu kan kalau AI kan ada juga yang kita nonton kayak wah emang ini beneran ya begini ya, ternyata buatan AI Iya. gitu kan. Tapi Jadi, AI juga ada yang kadang-kadang ada yang bagus. Maksudnya iya nggak ngasal betul. gitu. Yang bikin malas itu kalau misalnya ngasal dan yang itu tadi kadang-kadang suka menjurus fitnah. Iya, terus juga kita kan diragukan kebenarannya ya. Iya. Itu benar apa enggak Tapi gitu. kalau kita kirim ke grup keluarga biasanya dipercaya. Iya. Nah, itu jadi kemungkinan nih kedepannya ini platform-platform kayak TikTok atau Instagram itu dia bakal bikin filter untuk konten-konten mana yang AI mana yang asli. Oh, gitu. kayak dia. filter muka. Iya, jadi dia nanti bisa apa namanya? Jadi lebih ke filter lah. Jadi Tapi konten kalau asli sekarang tuh biasanya kalau yang benar-benar murni AI, si kontennya itu memang harus ditandai konten mengandung AI. Oh. Jadi ada opsinya tuh kalau di TikTok. ada ininya ya, Ada opsinya, pilihannya ya ada sekarang. pilihannya. Oke, berarti Mungkin nanti itu bagusan akan lebih gitu ketat sih. lagi. Jadi Benar. setidaknya kalau kita ngelihat kontennya kayak begini, ini kayaknya di luar Nurul nih. Iya. Tapi di bawahnya kita lihat tuh. Iya. Di pojok bagian kiri bawah biasanya ada tulisan tuh konten mengandung AI. Benar. Jadi mungkin kalau dia yang checklist aman, tapi kalau yang nggak checklist itu tapi dia konten AI, itu dia akan dia kena masalahnya. hajar kali gitu ya. Kalau misalnya nggak di checklist itu, jadi kita kan mikirnya jangan-jangan ini kontennya beneran nih. Walaupun ya memang kita tadi yang seperti lu bilang nggak semuanya konten AI itu nggak bagus, cuman ya supaya lebih apa ya, mungkin kreativitasnya lebih dituntut kali ya untuk kreator-kreator supaya nggak tinggal bikin prom doang aja. Ya, tapi ya gitu, emang AI tidak bisa kita hindari. Betul. Kita harus Udah hadapi. zamannya. Seperti yang satu ini nih, kita harus menghadapi. Gue tanya nih, baterai HP biasanya kan dulu tuh standarnya 1000 mAh, 2000, 3000, 5000 aja dulu tuh udah gede kan? Iya, gede. Gua ada kabar nih. Apa? Redmi Note 17 dikabarkan bahwa baterai versi 9000 mAh. Ini hampir 10.000. Gede banget, udah kayak powerbank itu. Powerbanknya Bawa cuma powerbank, 5.000 iya. biasanya. Benar. Jadi Xiaomi ini kayaknya mau pecahin rekor baterai HP. Redmi Note 17 ini disebut bakal punya baterai 9.000 mAh. Ini rekornya Xiaomi ya. Karena di brand lain nih kayaknya udah ada deh Mungkin yang ada, cuman 7.000, 8.000, 9.000. Xiaomi Ini baru ngeluarin ya berarti. baru ya? ngeluarin Baru nih. ngeluarin. Jadi ini gila banget buat ukuran HP. Ini
kelihatannya sebentar lagi juga bakalan ada versi 10.000-nya 10.000 nih. ya akan tembus 10.000 berarti ya nanti ya ke depannya Ini ya. kayaknya kalau misalnya baterai segitu 3 hari kali ya nggak ngecas. Enak tuh, jadi casan tuh bisa lupa kita naruh di mana karena Iya. saking jarangnya gitu kan. Tapi dengan adanya baterai yang gede ini di HP dan biasanya tuh ditambah sama kekuatan ngecasnya itu lebih cepat. Oh iya, sekarang tuh kayak gitu ya. Jadi teknologi ngecasnya cepet, baterainya juga makin gede, jadinya makin serba pemakaian lama tapi ngecasnya instan gitu. Iya, jadi Kayak sekarang tuh sebenarnya kemana-mana nggak perlu lagi sih bawa power bank selain Bener. si baterai bawaannya juga gede ya, nggak cepat habis. Biarpun habis, itu kita ngecas 15 menit aja udah full. Iya biasanya udah gitu. full ya. Sekarang udah kenceng banget, udah mantap teknologi nih. Oke lanjut. Lanjut ya, kita akan lanjut ke berita selanjutnya yaitu adalah Samsung plus OpenAI. Anjay, ini mereka bikin kerjasama nih. Jadi kita dapat informasi bahwa semua karyawan Samsung itu bakal pakai ChatGPT Enterprise. Anjay. Jadi Samsung kerjasama besar nih. Locker dong, locker. Anjay. Biar Iya, dapat jadi chat GPT gratis. bener. Jadi kerjasama besar nih antara OpenAI dan Samsung itu resmi berkolaborasi. Jadi semua karyawan Samsung tuh bakal dapat akses ChatGPT Enterprise. Jadi kalau misalnya mau punya ChatGPT Enterprise, ngelamar jadi karyawan Samsung. Iya. Dapat gratis ya buat karyawannya. Bisa jadi ini langkah awal nih sebelum AI terintegrasi langsung ke produk Samsung. Gitu ya, bener. Bayangin nih, Bixby itu ditenagi oleh GPT. Iya. Kemarin tuh kayaknya kita baru bawain juga tuh berita Yang apa tuh? Siri terbaru. Ya? Oh iya benar sama benar. Google Gemini. Oh ini Siri sekarang sama Gemini. Samsung sama ChatGPT. Ya, jadi emang benar-benar persaingan ya, persaingan manufaktur smartphone sama Persaingan AI-nya. AI-nya betul. Wah itu gila makin keren sih. Makin keren. Nah ini nih, ini berita yang ditunggu-tunggu. Iya. Yang tadi kita udah bahas di depan. Steam Machine itu resmi dijual. Waduh, itu ini ya, konsol punyanya Steam ya? Yoi, Anjir. bikinannya Lord Gaben. Ini Anjir, Lord Gaben gak iya, mau bener, tinggal bener, diam, bener. dia mau menghadang nih, Meng- menghadang serbuan konsol. Apalagi Benar, kan PS kan udah ada PS5, Iya kan? PS5 Pro. Selama ini kan PS5 selalu merajai ya, walaupun Iya. datang Xbox, ada Nintendo tetap yang Iya, paling terus depan. katanya rumor-rumornya udah mau ada PS6. Tapi ini ada tapinya. Apa nih. tuh tapinya? Harganya ternyata mulai dari $1.000. Waduh. $1.000 tuh sekitar Ya kalau kursnya dolarnya 17.000 berarti 17 juta. 17 sampai 18 juta 17 lah ya. sampai 18 juta itu di sana ya. jutaan. Kalau Iya, di misalnya sana. masuk Belum ke sini sini berapa ya? Bisa 22 25 itu. Ini tuh model termurahnya. Mm-mm. Wadaw. Yang 512 kalau nggak salah tuh gua. Iya. Dia ada juga kalau nggak salah yang versi 2 tera itu dia jual sekitar 1.100. Ya. Jadi mungkin sekitar 20 juta rupiah. Itu di sana. Di sana. Kalau di sini nyampe bisa sini lebih 25, mahal lagi. 30 mungkin ya. Jadi ini tuh sebenarnya PC gaming ya. Benar. Cuman dioptimalisasi khusus buat SteamOS. Jadi berasa jadi iya, PC iya, tapi iya. berasa konsol gitu. Bentuknya sih lucu ya, kotak-kotak begitu ya. Kayak Xbox ya modelannya ya. Ini tuh bakal saingan langsung sama Xbox Project Helix. ya. Ini rumornya dia bakal dijual di harga 1.200. Dan PlayStation 6 ya mungkin ini ya. Iya. Dengan PlayStation 6 Ini nanti bakal seru sih perang konsol atau perang PC gaming. Bener Apalagi ya. sekarang harga-harga kan makin naik ya. Iya benar. Ini gue juga ada dengar kabar juga kalau PlayStation itu bakal dia tahun depan ada rencana mau ngeluarin PS6 gitu. Cuman mungkin harganya Tambah seru lagi tuh. Harganya itu bisa tembus ribuan dolar. Nah, makanya ini lain nih sama berita ini gitu. Jadi mungkin memang konsol high end ke depannya mungkin 2027 ke depan konsol yang high end itu mulai dijual dengan harga 1.000 minimal $1.000 ya. PS5 sekitar aja nabungnya lama banget. Itu nggak nyampe 1.000 ya. Ini sampai 1.000. Nabungnya berapa Iya, lama? PS5 Pro aja kemarin 15 juta kan 15 di Indonesia juta. kan. Berarti kan dengan kalau cara di kurs resminya. itu kurang dari 1.000 kan Iya, ya. ntar ini minimal tuh 1.000 untuk yang next gen-nya. Iya, padahal kan gua cuman pengen main FIFA doang. Main FC. Bener. Bisa tuh main di PC. Mainnya main Nungguin di akhir musim. biar nungguin akhir harganya musim murah. biar dapat harga 47.900. Iya, itu dia. Oke, kayaknya itu aja Ya, untuk yang berita minggu ini ya. berita minggu ini. Kalau kalian suka berita yang mana atau ada berita terbaru yang kita lewatin, boleh coba komen di bawah. Dan jangan lupa Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe semua channelnya Buestek biar bisa dapetin
berita-berita teknologi terbaru. Oke, sampai jumpa di Buestek Weekly News minggu depan. Bye.